Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kitab Ajurumiyah. Sekarang pertemuan yang kedua masih berkaitan dengan pembahasan kalam. Al-kalamu huwa lafdzul murakab al-mufid bil wad'i. Sekarang bagian al-mufid. Wasal itu bagian nomor ketiga, al-mufidu mufid. Mufid itu memberikan arti, memberikan faidah. Wal faidah itu adapun faidah loghatan menurut bahasa itu mastafadahul insan, apa-apa yang diambil manfaat oleh manusia min ilmin dari ilmu, jadi berupa ilmu, au malin atau berupa harta, au jahin atau kebesaran atau keagungan, ghairi dzalika atau selain daripada itu namanya mufid menurut bahasa. Sementara yang dikehendaki di sini adalah mufid menurut istilah, yaitu istilahan. Adapun mufid menurut istilah ma afada faidatan, ma apa-apa yang memberikan faidah sempurna. Yahsunu sukutul mutakallim, yang bisa jadi dia mutakalim alaiha atas faidah tersebut. Jadi mutakalim tidak melanjutkan lagi omongannya karena sudah sampai pada titiknya. Bahaitsu la yasiru, nah diperjelas lagi nih, sekira-kira tidak jadi asami'u, sami atau pendengar. Jadi pendengar itu tidak sampai muntaziran, menunggu li syai'in akhar, kepada sesuatu yang lain. Kaqoma zaidun, seperti contohnya qoma zaidun. Jadi kalau seseorang mengatakan, mutakalim mengatakan qoma zaidun, maka ini sudah sempurna karena si mutakalim mengungkapkan bahasa atau mengungkapkan kalam ini atau omongan ini udah lafaz, udah murakab, udah mufid, udah memberikan faidah. Artinya si sami atau pendengar tidak perlu lagi menanyakan bagaimana kondisi Zaid, karena dengan qoma zaidun artinya Zaid telah berdiri, ini omongan sudah sempurna. Fakharaja, maka keluar dari ta'rif di atas, al-lafdzul murakab al-mufid, yaitu ma kana lafdzan murakaban, ada lafaz yang kalam yang berupa lafaz dan murakab tapi tidak mufid, tidak memberikan pengertian. Contohnya ghulamu zaidin, pembantu Zaid. Pembantu Zaid apa, bagaimana, sedang apa, kan begitu pertanyaan. Jadi masih ada tanda tanya, ini tidak mufid namanya. Itu yang ketiga. Jadi syarat terbentuknya atau syarat yang menjadikan omongan itu sempurna harus kumpul dari tadi, satu lafaz, dua murakab, tiga mufid. Nah, yang terakhir adalah al-wad'u. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, al-wad'u yaitu wad'u, yakni al-arabi, yaitu bahasa Arab. Wal wad'u, adapun wad'u di sini sementara kita tidak terjemahkan. Loghatan menurut bahasa itu al-isqatu, artinya menggugurkan, min qaulihim, yang diambil dari perkataan orang-orang Arab, wada'tu daina ala fulanin, aku menggugurkan hutang an fulanin, atas si fulan, udah gak usah bayar gitu. Idza asqatuhu, ketika aku menggugurkan hutang padanya. Pastilahan, adapun menurut istilah, ja'lul lafzi dalilan ala makna, yaitu sebut wadhu itu adalah ja'lul lafzi, menjadikan sebuah lafaz dalilan, jadi dalil, jadi petunjuk ala makna, atas makna. Jadi lafaz digunakan untuk menunjukkan suatu makna tertentu. Kawad'i zaidin, seperti menjadikan lafaz zaidin ala dzatil musyakhas, misalnya seperti atas zat person al-musyakhas yang tertentu, misalkan yang berdiri, jadi seseorang yang berbentuk, yaitu
manusia. Contohnya, jadi kata-kata Zaidi itu wa kharaja bil wad'i arabi, adapun wa kharaja dan keluar dari wad'u Arab, yaitu ma laisa bi arabiyyin, yaitu wad'u yang bukan berbahasa Arab. Kalamil ajim, seperti omongan-omongan ajam. Nah, ini tidak termasuk kalam dalam perspektif gramatika Arab. Wakila, adapun ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa makna al-wad'i, adapun makna wad'u itu adalah al-qasdu, yaitu menyengaja. Jadi wad'u itu di sini berarti ada dua pendapat. Yang pertama, dijadikannya suatu lafaz atau kata-kata untuk menunjukkan suatu makna, seperti Zaid itu menunjukkan pada seseorang, ya, seseorang yang bernama Zaid. Ada pula yang mengatakan yang disebut dengan wad'u itu adalah maksud. Apa maksud? Wahwa qasdul mutakalim ifhamus sami, yaitu tujuan si mutakalim atau si pembicara ifhamus sami, untuk memberikan pemahaman kepada si sami. Maka fayakhruju, maka keluar dari ta'rif tadi kalamun naim, dari kalam wad'u, ya, wad'u Arab di sini, yaitu kalamun naimi, kalam omongan orang yang tidur. Nah, karena tidak ada qasdu di sini. Wasakron, dan orang yang gila, nggak bisa ini termasuk wad'u karena tidak ada qasdu. Waman, dan orang-orang takalama yang berbicara, walam yurid, dan tidak menghendaki orang ini ifhama ahadin, untuk memberikan pemahaman kepada salah seseorang. Jadi kalau begitu, walaupun seseorang berbicara tapi tidak ada maksud dan tujuan untuk memberikan pemahaman, ya ini tidak dikatakan sebagai wad'u. Wa yadkhulu, dan masuk fihi, dalam kategori ini, dan makna kalamil ajim yang dimaksud di sini bukan bahasa Arab, wad'u Arab, yaitu kalamul barbar, yaitu omongan orang barbar. Wa ghairihim, dan selain kalamul barbar. Nah, dari dua pendapat tadi, mana yang sahih? Wasahihu al-awwal. Adapun pendapat yang sahih adalah yang awal. Apa itu? Ja'lul lafzi dalilan 'alal ma'na. Sudah komplit kita menjelaskan tentang lafaz, murakkab, mufid, dan wad'u. Nah, sekarang kita lanjutkan bahasan mengenai pembagian-pembagian kalam. Wa aqsamuhu, adapun pembagian-pembagian kalam itu salah satun, itu ada 3. 1 ismun, 1 kalam isim, wa fi'lun, 2 kalam fi'il, wa harfun, 3 kalam huruf. Ja'a, yang datang huruf ini, lima'nan, untuk menunjukkan makna. Maksudnya bagaimana? Jadi juz-juz di pembagian di sini adalah pembagian juz-juz, partikular daripada kalam itu, yang memang si kalam ini tersusun daripada kumpulan bagian dari isim, fi'il, dan huruf. La min jami'ah, bukan kumpulan persatuannya, karena memang dalam kalam ini bisa jadi tersusun dari isim dan fi'il tanpa melibatkan huruf, atau isim dengan isim tanpa melibatkan fi'il. Jadi itu sebabnya dikatakan min majmu'iha, dari keseluruhan dari 3 partikel ini. Salah satu juz-juz kalam itu terbagi 3. Wa dalilu hasriha, adapun dalil diringkasnya juz-juz kalam ini fit salah pada 3 itu al-istiqra'u, hasil penelitian. Fal ismu, adapun isim, lughatan, menurut bahasa, madalla ala musamman, yaitu sesuatu yang menunjukkan apa yang dinamai, itu isim namanya. Kazaidin, seperti lafaz Zaid. Ini menurut bahasa, ya, tapi yang dikehendaki di sini adalah menurut ulama ahli nahwu. Wastilahan, adapun isim menurut istilah ialah kalimatun dalat, suatu kalimat, dalat, yang menunjukkan kalimat ini ala makna, atas suatu makna, fi nafsiha, pada dirinya kalimat tersebut, bukan pada yang lain. Walam taktarin, dan tidak dibarengi ini si kalimat ini bizamanin,
kalawan dengan zaman wad'an secara wada'nya. Jadi kan tadi disebut sudah wada' itu ja'lul lafzi dalilan ala makna. Jadi kita sebut saja sebagai wada'nya, sebagai peletakannya. Wa hukmuhu, dan hukum. Nah, kita bicara hukum. Jadi kalau bicara tadi kita bicara tasawur. Tasawur itu pengenalan dasar istilahnya. Itu sekarang bicara tasdik. Kalau tasdik itu nyangkut memang dengan hukum. Wa hukmuhu, adapun hukum daripada kalimat isim itu ialah al-i'rabu i'rab wal bina'u, dan bina. Tori'un, datang, alaihi, kepada si isim ini. Jadi isim itu bisa mu'rab, bisa mabni. Wastiqaquhu, adapun pengambilan kata-kata isim ini minas sumuwi, daripada sumu. Wa huwa al-irtifa, maksud sumu itu adalah irtifa. Irtifa itu naik. Awis simati, atau simah, ya, dari sumu atau simah. Wahiyal alamah, adapun simah itu adalah tanda. Waqsamuhu, dan pembagian isim itu bagi 3. Salah satu atau partikel juz daripada isim itu ada 3. Pertama isim zahir seperti Zaid. Kedua wa mudmarin, isim dhamir ka ana wa anta, seperti ana wa anta, saya wa anta dan kamu. Wa mubhamin, dan isim mubham ka hadza wa hadhihi wa haula'i. Jadi jelas sekali isim itu segitu aja, tidak banyak. Pertama isim zahir yang nampak, 2 isim dhamir sebagai kata ganti, wa mubham, dan isim mubham seperti hadza wa hadhihi wa haula'i. Hadza ini, wa hadhi ini, wa haula'i, dan mereka. Nah, itu adalah definisi daripada isim. Kemudian wal fi'lu, adapun fi'il lughatan menurut bahasa itu adalah hadatsu, kejadian. Kejadian fi'il, mau lampau, sekarang, kapanpun itu fi'il menurut bahasa. Wa istilahan, adapun fi'il menurut istilah itu kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, kalimat yang menunjukkan atas makna fi ghairiha, pada selain kalimat itu. Walam taktarin bizamanin, walam taktarin, dan tidak dibarengi si kalimat itu bizaman, dengan zaman. Wastiqaqu, adapun pengambilan dari fi'il ini adalah minal hadas, daripada kejadian. Wa huwa al masdar qadarbit, yaitu masdar. Jadi fi'il itu diambilnya dari masdar, seperti darbin mustaqun minad darib. Kadoroba, seperti lafaz doroba, mustaqun diambil daripada ad-darbu. Jadi fi'il itu ngambilnya sebetulnya dari hadas. Itu sebabnya ia dikatakan kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Kalau fi nafsiha itu namanya isim, yaitu apa isim? Yaitu darbu ini. Kalau fi ghairiha tadi doroba. Itu sebabnya istiqaq atau pengambilan isim ini dari hadas. Waqsamuhu, pembagian fi'il itu salah satu, ada 3. Madin, 1 fi'il madhi ka daraba, seperti daraba. Wa mudhari'un, dan kedua fi'il mudhari kayak yadribu, seperti yadribu. Wa berarti madin daraba. Wa amrun, dan fi'il amr qadrib, seperti lafaz idrib. Wa alamatuhu, adapun tanda-tanda fi'il madhi adalah qad, mana qad, sin, saufa, ta tanis sakinah, ta tanis yang sukun, wa ta'il fa'il, dan ta'ul fa'il. Itu pengertiannya, definisi secara lughawi dan istilahi adalah kalimat fi'il. Yang ketiga, salisan al-harfu, huruf. Huruf itu lughatan menurut bahasa at-tarfu, ujung, wal janibu, dan pinggir. Fa inna harfa kulli syai'in, karena sesungguhnya pinggir dari setiap segala sesuatu itu tarfuhu, bagian ujungnya. Wa janibuhu, dan bagian pinggirnya. Wa minhu, dan darinya, maksudnya dari huruf ini diambil satu keterangan. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Wa minan nasi, dari sebagian manusia, man, ada orang ya'budullaha, yang beribadah kepada Allah, ala harfin, di pinggiran agama. Maksudnya gini apa? Ayat tarfin, tegasnya di ujung, wa janibin minad dini, dan sepinggir agama. Nah, ini bagian huruf menurut bahasa.
Wastilahan adapun huruf menurut istilah itu kalimatun dalat ala ma'na fi ghairiha. La ma'nan fi ghairiha, yaitu kalimat yang menunjukkan atas suatu makna fi ghairiha pada selain kalimat itu sendiri. Walam taktarin bizamanin disertai dan tidak disertai oleh waktu yang telah, sedang atau akan. Wa hukmuhu sebentar. Kalimatun dalat ala ma'na fi ghairiha, di sini kalimatun ala ma'na fi ghairiha sama ya sebenarnya. Cuma kalau yang fiil itu iktiranun bizaman, kalau huruf tanpa iktiranun bizaman. Nah, walam taktarin dan tidak dibarengi bizamanin si huruf ini bizamannya dengan waktu. Wa hukmu dan hukum si huruf ini albina ubina. Wala yu'rabu dan tidak di-i'rab minhu dari huruf syai'. Wala yu'rabu minhu syai'un abadan. Dan tidak mu'rabkan dari huruf ini sesuatu pun selamanya. Jadi huruf itu tidak pernah mu'rab, jadi mabni terus. Itu waqsamuhu, dan adapun pembagian huruf itu ada tadi 3. Qismun mukhtasun bil ismi, satu bagian dikhususkan bagi isim, nempelnya selalu ke isim. Ka hurufil jari, seperti huruf jar. Bahkan huruf jar itu tanda jadi isim. Jadi setiap ada huruf jar pasti sana isim. Huruf nida dan huruf nida panggilan, ya juga sama, ya ayuha, ya ayatuha, berarti setelahnya adalah isim. Wa qismun dan sebagian mukhtasun bil fi'li, dikhususkan pada fi'il. Kaqad, seperti qad. Walam dan lam. Wa qismun dan sebagian lagi mustarakun bainahuma, bersatu. Bainahuma antara isim dan fi'il. Antara isim dan fi'il. Jadi bisa dipakai ke isim, bisa dipakai ke fi'il. Kahal, wabal, seperti lafadz hal, wabal, dan bal. Jadi hal itu bisa masuk ke isim depannya, wabal juga sama ke isim, bisa juga masuk ke fi'il. Wa alamatuhu, adapun tanda-tandanya, tanda-tanda huruf, khuluhu minal alamah, kosongnya si huruf ini dari tanda-tanda. Jadi huruf itu tandanya ya tidak memiliki tanda. Jika misalkan kawan-kawan memiliki ikan, contohnya misalkan, supaya gampang membedakan. Kalau misalkan isim siripnya 1, kalau fi'il siripnya 2, kalau huruf tidak ada sirifnya, jadi tanda huruf itu tidak ada tandanya. Wa qauluhu, adapun perkataan musannif atau pengarang kitab ini, ja'a li ma'nan, ja'a datang li ma'nan karena tujuan makna, ai wadudi alidilalah al makna. Maksudnya diwadokkan atau diciptakan si kalimat ini untuk menunjukkan atas suatu makna, minal ma'ani, dari makna-makna yang banyak. Kawad iso, seperti diwadoknya qad ditahqiq, untuk makna tahqiq, menyatakan benar-benar, betul-betul gitu. Min nahwi qad qama zaidun, benar-benar Zaid telah berdiri. Jadi diwadok, si qad ini diwadokkan oleh orang Arab untuk menunjukkan makna tahqiq. Ihtirazan, karena menjaga min hurufil mabani allati ya hurufil hija. Nah, ini tujuannya apa? Supaya membedakan. Kenapa ada ja'ali ma'nan gitu. Ihtirazan, karena memang menjaga minal hurufi, dari huruf-huruf mabani, huruf-huruf yang mabani sebutnya, yang dimabnikan, yang dibangun. Allati hiya huruful hija, ada huruful ma'ani yang mengandung makna, ada huruful mabani, jadi huruf-huruf yang huruf-huruf bangunan ya, berupa bangunan. Maksudnya huruful hijaiyah, alif, ba, ta, sa, ja, jim, ha, kha, ini kan enggak ada artinya. Itu sebutnya huruful mabani. Wa aqallu ma yatarakabu minhul kalam, dan bagian dan paling sedikit perkara atau perkara yang menyusun dari perkara itu tersebut kalam. Jadi anasir yang menyusun kalam itu paling sedikitnya apa? Kalimatane, 2 kalimat. Wal kalimatane, adapun 2 kalimat yang dimaksud adalah imma ismani, bisa jadi ya, ada kalanya isim, 2 kalimat itu isim, ka zaidun qaimun, seperti zaidun qaimun. Zaidun kan isim,
Qaimun juga isim. Au ismun wa fi'lun, adapun atau gabungan dari isim dan fi'il seperti qoma zaidun. Qoma zaidun. Atau komplit, au minats salasati, atau terdiri dari 3 bagian. Kalam yakum zaidun, seperti lam yakum zaidun. Lam ya, ini huruf ya untuk menjazmkan fi'il mudhari. Yakum fi'il mudhari, zaidun jadi fa'ilnya. Komplit ini, ada hurufnya, ada fi'ilnya, ada isimnya. Walhasil wal kalamu, adapun yang disebut dengan kalam itu majumi al quyudul arba'atul mutaqaddimatu, yaitu kalimat yang mengumpulkan kait-kait atau kaitan-kaitan 4 yang terdahulu disebut. Apa yang terdahulu itu? Yaitu lafaz, murakab, mufid, wadha, mufid, wadha. Wa ilam yasil ila salasati kalimatin, dan meskipun belum sampai kepada 3 kalimat seperti zaidun qaimun, ini kan tidak 2 kali, hanya 2 ya, tetap komplit nih 4 persyaratan kalam di atas ya. Qoma zaidun, seperti qoma zaidun. Nah, fahuwa kalamun. Nah, kata-kata qoma zaidun itu kalam, bukan kalim. Nah, bukan kalim. Nah, adapun wal kalimatu, adapun ada kalimat, hiya, adapun kalimat itu al qaulul mufradu, ucapan mufrad, ka zaidun, seperti zaid. Wal qaulu, dan adapun qaul, ka ghulamu zaidin, seperti ghulamu zaidin. Wa yutlaqu alal jami', dan dibahasakan kata-kata ini, kata-kata si kalimat ini, alal jami'i, pada semuanya. Ya, semuanya mana? Pada isim, pada fi'il, pada huruf. Ini disebutnya kalimat. Jadi ini di sini cuma mengomentari perbedaan antara kalam, kalim, kalimat, kaul ya. Itu aja sih sebetulnya. Nanti di alfiyah jelas sekali ya, perbedaan kalam, kalim, ya kaul itu. Tapi sebagai memang pengantar, jangan terlena oleh syarah dulu. Kita fokuskan kepada ini, pada matan, karena yang kita kaji sekarang lagi matannya sebetulnya. Waqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Nah, nanti kita akan menjelaskan tentang tanda-tanda isim, insyaallah. Silakan komentar, atau bila ada pertanyaan silakan tanyakan, atau misalkan ada koreksi silakan dikomentari saja. Insyaallah video-video selanjutnya akan diperbaiki dan terus ditingkatkan lagi kualitasnya insyaallah.